Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan Posesif Podcast Seru Anak Fisip dengan saya Yanwar Firzania dan teman saya Nur Lailatul Fitri. mau kuliah S2. Ya, di Unik aja. Kampus unggul dan berdaya saing. Dan kampusnya keren sekali. Oke nih Kak, kali ini kita ada 2 kali ya podcast. Yang kedua ini kita akan bahas apa nih Kak? Baik, untuk podcast yang kedua ini kita akan bahas terkait dengan strategi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih di daerah Kabupaten Tulungagung nih Kak. Gitu. Jadi kita akan bahas nantinya terkait dengan strategi kebijakannya seperti apa Koperasi Desa Merah Putih itu. Lalu kedua kita juga akan bahas terkait dengan tujuan dari kebijakan Koperasi Desa Merah Putih, dan yang ketiga aktor yang terlibat di Koperasi Desa Merah Putih itu gitu. Baik nih, untuk strateginya untuk pertama kita tujuannya dulu ya. Oke, kita akan bahas masalah terkait dengan tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih. Kalau tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan dari Inpres Instruksi Presiden nomor 17 yang terbaru ini ya Kak, berarti 2025. Ini ada regulasi terbaru ya Kak, merupakan bentuk strategi kebijakan dari pemerintah atas turunan dari regulasi-regulasi yang sebelumnya sudah pernah lahir dengan adanya program KDNP ini. Yang betul. Terakhir adalah Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan visi gerai Koperasi Desa Merah Putih. Jadi ini fokus ke percepatan visi gerai ya Kak? Iya, pembangunan visi gerai. Nah, ini tujuannya seperti apa? Tujuannya dilihat dari esensi Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri terlebih dahulu, bahwa Koperasi Desa Merah Putih itu dibentuk untuk memperlancar roda perekonomian di tingkat desa. Itu tujuan esensinya dari Koperasi Desa Merah Putih untuk dibentuk. Untuk memperkuat perekonomian di tingkat desa ya Kak. Lalu muncul Inpres atau Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 ini kaitan dengan percepatan pembangunan visi gerai ini berdasarkan evaluasi dari regulasi kebijakan sebelumnya. Bahwasanya memang dilakukan evaluasi, kurang apa istilahnya, masih ada beberapa kekurangan gitu Kak dari adanya Inpres sebelumnya atau regulasi sebelumnya. Dari regulasi sebelumnya, kalau boleh kita kulik sebentar ya ke belakang. Regulasi yang sebelumnya itu adalah Permendes nomor 10 tahun 2025 dan PMK nomor 49 tahun 2025, di mana di situ menjelaskan tentang skema pengembalian pinjaman dan juga tentang kepala desa sebagai kontrol atau pengawas dalam mendukung program KDNP ini, terutama di sini adalah dana desa. Poinnya ya, dana desa dijadikan sebagai jaminan maksimal 30% untuk mendukung KDNP ini. Nah, berarti ini artinya dengan lahirnya Inpres nomor 17, otomatis dua regulasi yang sebelumnya ini gugur ya Kak? Iya, dicabut dan tidak berlaku karena adanya Inpres yang terbaru. Jadi tujuannya adanya Inpres terbaru ini yakni sinkronisasi dari regulasi-regulasi sebelumnya yang memang dievaluasi itu masih terdapat kekurangan, dan juga adanya Inpres yang terbaru ini itu untuk menyamakan pembangunan visi gerai itu agar sama di berbagai daerah dengan standar nasional yang telah ditentukan gitu. Ini berarti sudah di sini poinnya adalah pemerintah sudah mengambil strategi kebijakan yang sesuai dengan kondisi di berbagai daerah. Di mana setelah dievaluasi itu ternyata beberapa dua regulasi sebelumnya terdapat beberapa resiko yang sangat tinggi ya. Mungkin yang pertama adalah terjadinya gagal bayar. Ketika KDNP ini gagal, misalkan gagal bayar untuk mengembalikan, otomatis dana desa akan tergerus dan pasti akan terjadi konflik sosial di tingkat desa. Gitu ya Kak? Iya betul. Nah, maka dari itu dengan adanya Inpres 17 ini untuk pembiayaan semua dialihkan ke
PT Agrinas Pangan Nusantara. Iya, itu yang ditunjuk oleh di instruksi Presiden pun juga sudah istilahnya dicantumkan itu. Pelaku utamanya iya, adalah aktor-aktor yang terlibat nih. Berarti kita langsung bahas masuk juga ke aktor terlibatnya Oke. ya. Aktor terlibatnya itu dari instruksi Presiden itu juga sudah ditetapkan, Kak. Kalau untuk yang terlibat nantinya ada beberapa dari kementerian maupun PT Agrinas itu dari selaku BUMN, implementator, iya, dari kementerian, iya, pemerintah daerah. ya betul. Kementerian-kementerian yang terlibat itu ada Kementerian Koperasi, Iya. terus juga ada Kementerian Keuangan, Oke. terus Kementerian Desa, Kemendes, lalu ada Kemenkumham juga, terus juga ada Kepala Badan terkait Badan Usaha Milik Negara Iya, itu, BUMN ya yang PT BUMN. Agrinas khususnya kan ya. Ya, khususnya PT Agrinas yang ditunjuk untuk sebagai pelaku utama ya, sebagai implementator percepatan pembangunan fisik gerai Koperasi Desa Merah Putih yang ada di seluruh Indonesia gitu. Lingkupnya langsung nasional. Jadi gitu. ini nanti kan diseragamkan untuk pembangunan fisik gerainya harus sesuai dengan standar nasional, di mana nanti yang menghandle adalah PT Agrinas ini. Iya, betul. Oke, berarti kalau benar nggak sih Kak, kalau yang saya tahu nih ya, saya sempat membaca sedikit Inpres 17 tadi, apakah di situ juga sudah mengatur berapa luas minimal untuk pembangunan fisik gerai? Apakah kalau di situ tidak sesuai dengan itu, misalkan nih ya, desa tidak memiliki lahan seluas itu, ini bagaimana nih Kak? Apakah bisa dengan aset dari Pemda atau Pemprov, ataukah harus sudah berstatus aset desa? Itu gimana Kak? Baik, kalau dari instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 ini, bahwasanya untuk aset-aset yang nantinya akan dijadikan sebagai pembangunan fisik gerainya ini, itu memang sudah diterangkan secara jelas, Kak. Kalau untuk asetnya itu bisa diambil dari asetnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ataupun aset dari desa itu sendiri, itu bisa. Nah, itu nanti untuk sistemnya seperti apa, itu bahasanya dihibahkan dan nantinya akan menjadi asetnya desa. Karena itu kan memang diperuntukkan untuk Koperasi Desa Merah Putih itu. Jadi gitu. investasi jangka panjang nanti akan menjadi milik desa. Nah, itu selama jangka waktu berapa lama untuk pengembaliannya? Karena kan di sini tertera bahwa 1 KDMP itu dijatah plafon maksimal 3M nih. Iya, 3M yang 2,5 M untuk fisik pembangunan fisik gerai dan yang 500 adalah untuk operasional dan modal kerja. Nah, untuk skema pengembaliannya ini seperti apa nih Kak? Yang 3M ini kan ini melihat nominalnya cukup besar ya. Iya, memang kalau untuk skema pengembalian ini kan belum diatur di instruksi Presiden yang terbaru. Instruksi Presiden yang terbaru ini nomor 17 tahun 2025 itu turun menjadi surat keputusan bersama, itu ada ya. Tapi kalau untuk skema pengembaliannya seperti apa itu belum diatur secara lanjutannya. Karena ini masih sangat baru. Iya, masih baru dan di Kabupaten Tulungagung ini juga sudah ada beberapa desa yang menjadi pilot project-nya untuk percepatan pembangunan fisik gerai. Dan ini di desa untuk di wilayah tingkat kecamatan ada beberapa desa yang sudah menjadi pilot project, yaitu di Desa Karangtalun ini untuk saat ini ya prosesnya sampai pada dropping bahan material. Nah, untuk kecamatan lain mungkin apakah sudah ada yang sampai ke tahap pembangunan atau bagaimana nih Kak? Kalau untuk tahap pembangunan, kalau sebelum turun Inpres terbaru ini sudah ada beberapa gerai yang juga menjadi pilot project, ditunjuk sebagai pilot project untuk gerainya. Namun hal tersebut tuh gugur karena adanya Inpres terbaru. Jadi karena memang standar untuk luas gerainya itu kan sudah ditentukan di Inpres itu, dan juga implementatornya kan PT Agrinas itu. Ya, jadinya mungkin nanti adanya perbaikan-perbaikan itu Kak. Nah, strategi yang ada di Inpres ini, strateginya itu yaitu kalau yang dulunya itu kan
diserahkan ke desa ya untuk investasinya, baik itu pinjamannya, jaminan pinjamannya dari dana desa itu dari adanya impres terbaru ini, maka hal tersebut sudah tidak berlaku. Sehingga nantinya untuk jaminan pinjaman dan sebagainya itu sudah diatur oleh PT Agrinas. Jadi satu pintu di PT Agrinas. Baik intinya itu poinnya adalah pelaku utamanya di Impres ini adalah PT Agrinas. Ya, sebagai implementatornya untuk pembangunan visi segera yang ditargetkan 2,5 miliar untuk 500 jutanya atau setengah miliarnya itu untuk operasional Koperasi Desa Merah Putihnya itu. Jadi nanti sesuai dengan mungkin analisa dari PT Agrinasnya ya, bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih ini nantinya 2,5 M disamakan seluruh Indonesia standar nasionalnya. Lalu untuk 500-nya untuk operasional usahanya Koperasi Desa Merah Putih ya. Nah, itu juga bisa jadi disamakan sesuai dengan standarnya yang telah ditentukan oleh PT Agrinas. Jadi satu pintu hanya di PT Agrinas. Kalau dulu kan tiap desa mengatur sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Iya, terus gerainya juga istilahnya masih sementara gitu, bisa pakai kantor desa yang mungkin tidak terpakai seperti itu. Kalau ini sudah ditentukan dan berstandar nasional. Iya, kalau ini sudah ditentukan gerainya, fisiknya, luasannya berapa, pinjamannya berapa, nanti akan dikembalikan dengan unit usaha yang sudah dilaksanakan nantinya gitu. Dan mungkin selain itu ini adalah penyempurnaan dari regulasi yang sebelumnya, di mana untuk modal kerja di regulasi yang sebelumnya kan dijatah tuh per paket, misalkan 1 KDMP 1 paket. Nah, mungkin di situ juga terdapat beberapa polemik ya Kak. Misalnya kalau 1 KDMP itu dijatah 1 paket dan itu harus KDMP itu harus memiliki target untuk mengembalikan modal dan juga gaji-gaji dari para pengurus KDMP. Nah, misalkan hanya 1 paket, mungkin dari perhitungan bisnisnya itu belum bisa diputar lah, belum bisa mengembalikan modal dan juga untuk biaya operasional lainnya. Nah, maka dari itu di Impres nomor 17 ini kita kan istilahnya KDMP dijatah 500 juta. Nah, itu juga bisa lebih untuk menggali potensi dari berbagai daerah daripada dengan yang regulasi sebelumnya yang 30% dari DD itu kan per paket. Nah, itu menurut saya pemerintah program pemerintah dan juga regulasi yang terbaru ini sudah sangat bagus. Ya, tertata gitu ya, Kak. Dan kita tinggal mendukung dan juga mengimplementasikan di berbagai daerah itu seperti apa. Jadi meskipun regulasinya sudah bagus, tapi ketika sumber daya dan sistemnya tidak dijalankan dengan baik dan benar, mungkin akan juga tidak bisa berjalan optimal seperti itu. Oleh karena itu kita semua di sini adalah bertugas untuk mendukung ya Kak, mendukung program pemerintah yang terbaru ini. Benar begitu? Iya betul. Iya betul. Dari memang itu kita kan sudah bahas ya, baik itu tujuan KDMP, aktor yang terlibat, itu siapa-siapa saja, terus juga strategi-strateginya yang awalnya itu ada evaluasi kebijakan dari dana desa dan sebagainya. Ini langsung satu pintu di PT Agrinas itu. Nah, dan ini sangat meminimalisir resiko. Iya, itu perlu kita dukung ya untuk pelaksanaannya, dan ini sudah mulai berjalan untuk kebijakan itu. Mungkin ini ya, Kak, ya terutama di Tulungagung juga. Memilih tempat yang sesuai dengan standar minimal yang 20x30 meter atau minimal 1000 meter persegi itu ya Kak. Iya betul. Mungkin kendalanya mungkin di situ ya. Lahan yang masih harus diidentifikasi dulu. Betul. Entah itu nanti asetnya yang dipakai asetnya daerah, desa atau provinsi, daerah provinsi gitu. Nah, itu perlu yang harus kita lakukan sekarang gitu. Ya, itu sih kalau untuk strategi kebijakan dari Koperasi Desa Merah Putih ya. Baik, itu tadi seputar dari strategi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih yang ada di daerah Kabupaten Tulungagung. Sekian podcast kali ini, podcast posesif dari kami. Mungkin bisa bertemu di podcast selanjutnya. Baik,
Kami undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.